Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ismail dari Prodi Teknik Informatika semester 7 ingin mempresentasikan tentang teknologi Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Pada presentasi kali ini berisi tentang penjelasan Bluetooth, Zigbee, dan LTE. Yang pertama adalah Bluetooth. Apa itu Bluetooth? Pengertian Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi nirkabel jarak pendek yang mengizinkan dua jenis perangkat agar bisa terhubung satu sama lain tanpa membutuhkan perangkat pendukung lainnya seperti kabel. Banyak perangkat yang menggunakan teknologi ini agar aktivitas sehari-hari semakin nyaman. Selain ada di handphone atau laptop, Bluetooth juga tersedia di perangkat seperti smartwatch dan headset. Nah, bagaimana cara kerja Bluetooth? Cara kerja Bluetooth pada umumnya bekerja melalui dengan cara menyambungkan dua perangkat, misalnya laptop dan headset, agar terhubung lewat proses pairing. Agar proses pairing bisa berjalan dengan cukup, mengaktifkan Bluetooth lewat tombol yang bisa ditemukan di menu perangkat. Setelah Bluetooth pada masing-masing perangkat menyala, proses pairing pun bisa langsung berjalan. Dan selanjutnya, kelebihan Bluetooth. Yang pertama adalah kemudahan penggunaannya. Kelebihan yang bisa Anda rasakan saat menggunakan Bluetooth adalah kemudahan penggunaannya. Bluetooth bisa mendukung perangkat untuk bekerja dengan mudah tanpa memerlukan kabel apapun dan bisa dihubungkan dengan perangkat lain dengan cepat. Yang selanjutnya adalah konsumsi daya yang rendah. Menggunakan Bluetooth juga tidak akan menguras konsumsi daya perangkat Anda karena teknologi ini memang dibuat agar teknologi ini, misalnya headset Bluetooth yang digunakan untuk mendengarkan lagu, akan memiliki daya tahan baterai yang lebih awet sehingga bisa digunakan lebih lama. Yang terakhir yaitu kompatibilitas luas. Kelebihan selanjutnya dari teknologi Bluetooth adalah kompatibilitas yang luas. Karena teknologi ini sudah hadir cukup lama, sudah ada banyaknya perangkat terbaru yang mendukung teknologi ini. Dengan kompatibilitas yang luas, integrasi antar perangkat pun akan semakin mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah kekurangan Bluetooth. Yang pertama adalah jangkauan yang terbatas. Teknologi ini memiliki kekurangan pada jangkauan yang terbatas. Agar bisa menggunakan Bluetooth dan menghubungkan dua perangkat, jarak kedua harus berdekatan atau paling jauh sekitar 10 meter dari satu sama lain. Hal ini disebabkan karena Bluetooth dirancang hanya untuk komunikasi jarak dekat. Yang kedua yaitu kecepatan transfer data yang terbatas. Kekurangan selanjutnya yang dimiliki Bluetooth adalah kecepatan transfer data yang terbatas. Bluetooth hadir dengan kecepatan transfer data yang rendah daripada Wi-Fi, sehingga proses transfer file berukuran besar akan berjalan lama dan tidak secepat saat menggunakan Wi-Fi. Yang terakhir yaitu potensi gangguan sinyal. Teknologi Bluetooth juga memiliki potensi mengalami gangguan sinyal. Biasanya masalah ini terjadi ketika Bluetooth dan perangkat lain memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2,5 GHz. Hal tersebut dapat mengganggu sinyal Bluetooth untuk bekerja dengan baik. Selain itu, gangguan sinyal juga bisa terjadi saat jarak antara Bluetooth dan perangkat lain terhalang oleh dinding atau benda lainnya sehingga sinyal jadi lemah. Ya, itu adalah versi-versi Bluetooth. Yang pertama ada Bluetooth 1.0 dan 1.1. Yang kedua ada Bluetooth versi 2.0 dan 2.1. Yang selanjutnya Bluetooth 3.0 dan 4.0. Selanjutnya Bluetooth 5.0 dan 5.1. Terus yang kedua yaitu Zigbee. Apa itu Zigbee? Zigbee adalah jenis teknologi nirkabel yang dirancang khusus untuk memudahkan perangkat pintar Anda berkomunikasi satu sama lain. Teknologi ini terutama digunakan pada sistem otomatisasi rumah yang menghubungkan perangkat seperti kunci pintu pintar, hub pintar, dan termostat pintar. Saat Zigbee beroperasi, perangkat pintar Anda akan mendapat bertukar informasi penting tanpa menghabiskan banyak daya. Perangkat pintar mengirimkan data dalam jumlah kecil hampir secara konstan. Oleh karena itu, protokol seperti Zigbee harus diterapkan dan menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan untuk teknologi nirkabel lainnya. Namun, perlu diingat bahwa hub rumah pintar tetap perlu menyediakan perantara antara perangkat rumah pintar dan router Anda. Bagaimana cara kerja Zigbee? Saat memasang perangkat Zigbee, Anda harus memiliki hub rumah pintar yang kompatibel. Hub ini kemudian berfungsi untuk menciptakan jaringan Zigbee yang memastikan semua perangkat pintar Anda terhubung ke jaringan rumah. Jaringan Zigbee hadir dengan koneksi peer-to-peer, yang berarti perangkat pintar Anda tidak perlu berada dalam jarak dekat
dengan router atau perangkat keras jaringan lainnya untuk terhubung. Katakanlah Anda menempatkan hub Zigbee di kamar tidur utama. Jika Anda memiliki rumah yang lebih besar dengan lampu pintar, di sisi lain properti perangkat tersebut belum tentu berada dalam jangkauan hub. Namun, Anda tidak perlu memasang hub tambahan. Sistem pencahayaan hanya perlu berada di dalam jangkauan perangkat pintar lain yang dapat diperluas ke hub rumah pintar. Zigbee menciptakan jaringan mesh yang menjadikan setiap perangkat rumah pintar bertindak sebagai router. Fitur utama Zigbee. Fitur utama Zigbee meliputi pengalamatan stokastik. Ini jenis mekanisme yang digunakan untuk menangani penyelesaian konflik saat perangkat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, manajemen tautan. Setiap node harus mempertahankan tingkat kualitas tertentu saat menghubungkan dengan node lain. Yang kedua, kelincahan frekuensi. Bila sebuah node menerima sejumlah interferensi, node tersebut akan secara otomatis melaporkannya ke pengelola kanal yang kemudian akan memilih kanal lain. Selanjutnya, tautan asimetris. Semua node memiliki sensitivitas dan metode transmisi daya yang berbeda. Yaitu manajemen daya. Koordinator dan router menggunakan daya utama, sementara perangkat akhir menggunakan baterai. Kemudian adalah spesifikasi dari Zigbee. Teknologi Zigbee terdiri dari beberapa spesifikasi yang dibangun langsung pada standar IEEE 802.15.4. Pertama adalah Zigbee Pro. Spesifikasi ini mengakomodasi jaringan andal yang memfasilitasi komunikasi antar perangkat. Yang kedua yaitu Zigbee RF4CE. Spesifikasi RF4CE ideal untuk perangkat yang tidak memerlukan fungsionalitas jaringan mesh penuh. Yang terakhir yaitu Zigbee IP. Jadi spesifikasi ini cocok untuk jaringan mesh berbasis IPv6 dan dirancang untuk mengendalikan perangkat berbiaya rendah dan berdaya rendah dengan mudah. Yaitu ini adalah topologi jaringan Zigbee. Ada 3 aspek topologi jaringan Zigbee yang harus Anda ketahui meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu topologi bintang. Bentuk topologi ini terdiri dari beberapa perangkat ujung dan sebuah komunikator. Perangkat ujung ini hanya berkomunikasi dengan koordinator. Yang kedua adalah topologi mesin. Topologi mesh hanya memiliki satu koordinator bersama beberapa perangkat akhir dan router. Yang selanjutnya adalah topologi pohon. Dengan topologi pohon jaringan Anda akan memiliki simpul pusat yang berisi suatu koordinator, banyak perangkat akhir dan beberapa router. Yang ketiga adalah LTE. Apa itu LTE? LTE adalah singkatan dari Long Term Evolution yang secara harfiah berarti evolusi jangka panjang. Penamaan ini menyampaikan tujuan sebagai jalur evolusi pengembangan dari teknologi jaringan generasi sebelumnya yaitu 3G, UMTS atau HSPA untuk memenuhi permintaan dan kecepatan data yang lebih tinggi dan pengalaman broadband seluler yang lebih baik. Fitur dalam keunggulan LTE adalah yang pertama kecepatan lebih tinggi. Kecepatan transfer data LTE jauh lebih cepat daripada 3G. Kecepatan unduh download dapat mencapai hingga 100 Mbps pada implementasi awal. Dan bahkan lebih cepat pada versi menggunakan seperti LTE Advanced, LTE A atau 4G+. Kecepatan rata-rata yang dialami pengguna biasanya berkisar antara 10 hingga 30 Mbps. Yang kedua, latensi lebih rendah. Arsitektur jaringan LTE yang lebih sederhana dan berbasis IP, protokol internet, mengurangi penundaan transmisi data latensi, menghasilkan koneksi yang lebih responsif yang sangat penting untuk aplikasi seperti game online dan panggilan video. Yang ketiga yaitu kualitas panggilan suara atau VoLTE. LTE memfasilitasi layanan suara berkomunikasi tinggi yang direkam melalui jaringan IP yang dikenal sebagai VoLTE, Voice over LTE. Yang terakhir yaitu kapasitas jaringan yang lebih besar. LTE menggunakan teknik evasion seperti OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, untuk mengelola lebih banyak pengguna dan perangkat secara bersamaan dalam spektrum frekuensi yang tersedia. Bagaimana cara kerja LTE? LTE bekerja dengan membagi sinyal radio yang tersedia menjadi banyak sub kanal paralel yang lebih kecil yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara efisien dan simultan. Seluruh koneksi dalam jaringan LTE beroperasi menggunakan protokol IP, menjadikannya jaringan yang sebelumnya berbasis paket data. Sekian, terima kasih.